Cara terbaik apa yang dapat dilakukan oleh seseorang? Mereka nonton ngobrol-ngobrol kita nih, Dok. Hari ini terus kayaknya pop up di kepalanya. Kayaknya gue punya problem yang sama deh. Kayaknya gue sangat tidak happy dengan hidup gue. Nah, sekarang kita masuk ke core yang pertama, yaitu menerima diri. Tadi dokter sudah menguraikan untuk seseorang dapat membuka dirinya dan melihat tentang keberadaannya di masa lampau dan masa kini. Terus mereka apa? Perlu nulis kah, Dok? Atau cukup merefleksikan dirinya saja? Pertolongan pertama buat mereka ya, bagi mereka yang mengalami masalah itu, masalah kecemasan, ketakutan dan sebagainya. Ya, saat kita dalam serangan seperti itu, coba dulu, tenang dulu, tarik nafas panjang-panjang dalam. Itu sudah banyak membantu untuk mengurangi emosi kita, termasuk kemarahan. Tarik nafas panjang-panjang, ulangi terus. Terus pahami, apa sih permasalahan yang kita hadapi ini sebenarnya? Emang seberapa besar sih maknanya gitu ya? Nah, terus coba kita buat di jurnal, kita tulis. Terus kalau bisa setelah itu coba kita rubah cara pandang kita. Dari yang negatif, yang fokusnya kepada yang jelek-jelek ini, kita rubah kepada yang positifnya. Sebentar, Dok, sebelum lanjut terlalu jauh. Jadi kita tulis apapun yang kita pikirin dan rasain. Iya, apapun itu. Jadi sebagai teman curhat kita gitu ya. Oke. Kita tumpahkan, kita keluarkan semua kemarahan atau apa, kita tulis semua. Jadi sebagai tumpahan emosi. Itu kan ada bagus juga untuk mengeluarkan emosi. Nah, terus yang itu. Terus kita coba mengubah cara pikir kita dari melihat yang sisi negatifnya aja. Coba kita sekarang lihat sisi positifnya. Dari orang yang kita temui ini, apa sih negatifnya dia yang membuat kita marah? Tapi coba kita lihat sekarang, sisi positifnya orang ini apa sih? Gitu. Jadi seenggaknya itu mengurangi. Dan coba memahami, mengerti. Seperti itu. Kemudian coba alihkanlah. Sementara coba dialihkan, jangan fokus kepada masalah ini. Tapi kita coba lakukan kegemaran-kegemaran dan hobi kita. Olahraga. Masih gak bisa juga, coba dengan meditasi. Karena dengan meditasi kita itu menimbulkan ketenangan dalam hati kita, meningkatkan level kesadaran kita juga. Jadi kita nggak kebanyakan gini kan, sifat karena merasa direndahkan, merasa mudah marah, merasa tidak percaya diri, merasa kecemasan, ketakutan, itu kan kadang terpengaruh di masa lalu kan. Tapi kalau kita meditasi, kita sadari kita hidup di masa sekarang, bukan dulu yang kita merasa di pojokkan, tidak dihargai, direndahkan, sehingga itu menimbulkan marah pada kita, sehingga orang berlaku itu aja rasanya dia merendahkan kita juga. Padahal ternyata enggak. Nggak maksud dia. Nah, itu dengan meditasi meningkatkan kesadaran dan memberikan ketenangan pada kita. Nah, kalau semua itu sudah kita lakukan juga masih nggak bisa, yuk kita ajak diri kita mengunjungi tenaga profesional yang bisa mencari sumber masalahnya apa dan dibereskan. Dok, ini kan jadi perjalanan panjang untuk menemukan dirinya kembali ya, Dok. Melalui journaling, kemudian juga melakukan satu kegiatan yang dia suka atau hobi, dan juga melakukan meditasi. Ini kan seperti nggak segampang langsung instan. Iya, pasti. Itu ada berapa lama sih, Dok, proses itu ya untuk rediscover ourselves? Tergantung dong. Tergantung bagaimana sih trauma yang pernah dia dapatkan dulu, sebesar apa sih yang trauma pernah dia alami dulu, dan juga seberapa besar sih masalah yang dia hadapi sekarang, seberapa besar sih penerimaan terhadap diri sendiri dia. Nah, itu semua dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Kalau ternyata yang trauma masa lalu juga nggak terlalu seberapa, dan masalah yang dihadapi juga nggak seberapa, dan dengan meditasi saya sudah bisa selesai, itu instan banget. Kadang orang yang nggak bisa tidur ikut meditasi 1 kali, semalam kok saya langsung tidur enak katanya. Itu kan luar biasa. Dok, apa yang dapat dilakukan oleh seseorang agar mereka dapat menjadi orang yang lebih open minded? Hidup di lingkungan yang selalu negatif. Di keluarga selalu direndahkan, selalu disalahkan dan dipojokkan. Di lingkungan juga begitu. Jadi menarik diri. Ini sekarang mau open minded gitu ya. Open minded untuk terbuka untuk melihat atau menggali potensi-potensi dalam dirinya yang selama ini masih tertutup dengan perasaan marah. Apa tips yang dapat dokter sampaikan ya, yang ringan, yang mudah dilakukan untuk menyembuhkan diri sendiri? Misalnya dalam hal perasaan marah. Iya. Ya.
Kenapa sih kita bisa marah? Kita pahami apa yang menyebabkan kita marah ini. Seberapa besar sih efeknya sebenarnya buat kita? Sebenarnya apa benar karena masalah ini membuat kita marah? Ataukah karena ada di ujung-ujungnya perasaan kita yang menyertainya? Karena biasanya orang marah itu kan karena melihat sesuatu yang tidak sesuai dia harapkan dan mau mencari solusinya. Begitu solusinya selesai, ya udah beres. Tapi kalau orang marah karena ada sesuatu di belakangnya, itu beda lagi. Dia marah karena merasa kalau saya biarkan, ini orang kayaknya nggak menghargai saya. Ini orang kayak merendahkan saya, memojokkan saya, menipu saya. Padahal mungkin yang maksud itu enggak, tapi karena masa lalu dia yang dia bawa itu. Jadi pahami, ini sebenarnya permasalahan apa sih? Apakah benar ini karena ada sesuatu di hal di belakang-belakang itu? Ataukah hanya perasaan kita saja karena kita emang terdidik dari masa lalu yang seperti yang menciptakan kita sekarang mempunyai negatif thinking yang seperti itu? Jadi kita diminta setiap saat untuk melakukan semacam reflective moment ya dok ya, untuk bisa menganalisa diri terhadap hubungan kita dengan diri kita dan orang lain secara berkala. Kira-kira gitu maksudnya dok? Sebenarnya kita harus emang selalu sadar ya, bahwa gini, kebahagiaan kita, kedamaian kita, ketenangan kita, apakah ditentukan oleh orang lain? Enggak dong, buset. Tidak. Iya. Kalau enggak capek banget, ya kan? Tergantung. Nah, ada trigger atau ada orang lain. Ya, betul. Ya. Kita sepanjang hari, sepanjang hidup selalu bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Tapi apakah kita bisa mengatur mereka untuk melakukan segala sesuatu, berkata segala sesuatu sesuai dengan yang kita mau? Tidak. Kita nggak bisa mengatur orang lain. Kenapa? Karena orang lain punya masa lalunya, punya pendidikan, punya masalah, punya tradisi yang mereka bawa. Tapi kita hidup, kita selalu bertemu orang-orang yang berbeda dengan berbagai macam karakter yang mungkin selalu menyinggung perasaan kita. Apakah kita mau ditentukan oleh seperti itu? Tidak. Tapi kita tergantung dari respon kita, cara kita menanggapi mereka, itu yang bisa menciptakan damai, tenang, dan bahagia dalam diri kita. Betul kan? Yes. Nah, karena itu kita harus selalu introspeksi, maksudnya untuk refleksi ke dalam diri kita bahwa saya harus bisa menerima apapun yang orang lain lakukan. Saya harus bisa selalu merespon dengan baik. Saya selalu bisa merespon dengan hal-hal yang positif. Karena saya selalu akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda, yang akan memberikan sampah kepada saya. Tapi apakah saya mau menerima sampah itu? Yeah. Itu keputusan saya. Karena kita adalah operator atas komputer pikiran kita sendiri. Nah itu adalah kontrol yang harus kita punya gitu ya dok? Yes. Dan kita sadari setiap hari bahwa saya bahagia, damai, tenang karena saya adalah operatornya. And everybody deserve to be happy kan dok? Iya. Semua orang, iya kan? Iya. Maksudnya nggak cuma orang, semua makhluk hidup juga berhak untuk bahagia dan kebahagiaan itu ya bukan karena orang lain. Kalau nggak capek kita, nggak pernah bahagia pasti. Pasti nggak pernah bahagia. Iya. Apalagi kita selalu melihatnya dari sisi negatif. Dok, kenapa banyak orang tapi yang masih denial dok? Apa yang membuat mereka menjadi denial? Denial apa nih? Di dalam hal apapun, misalnya potensinya A tapi seolah-olah bilangnya B. Enggak tapi bilang iya. Jadi orang yang tidak truthful sama dirinya, tidak mau menerima dirinya secara utuh, itu kan akhirnya menjadi orang yang denial ya. Yang menyangkal tentang apa yang ia miliki gitu, yang dia bawa. Ya mungkin karena pemahaman dia belum sampai ke situ. Jadi dia merasa ya dia begini karena gini, semua orang itu punya rasa egois buat diri sendiri. Dia merasa dia selalu benar. Dia merasa apa yang dia lakukan, ya itulah yang benar. Kalau enggak, ya nggak mungkin saya marah, nggak mungkin saya begini. Ya karena pemahaman yang salah yang dia bawa dari masa lalu itu. Sehingga dia merasa, misalnya orang menegur, kamu ini pemarah loh. Ah enggak, wajar lah orang dia melakukan itu. Masa iya saya diam-diam aja, wajar gitu kan. Padahal kalau orang yang di luar dia bisa melihat apa yang dia alami. Tapi orang sendiri ya nggak bisa sadar bahwa apa yang terjadi pada dia. Kalau dia nggak sering-sering merefleksi diri. Sehingga trauma-trauma itulah yang membentuk dia. Sehingga dia menjadi overthinking, negative thinking gitu kan. Misalnya ke teman juga, si dia ini begini ya orangnya sifatnya jelek banget. Padahal enggak, tapi karena negative thinking dia selalu seperti itu.
Nah, seperti ada pasien, dia GERD, sakit GERD yang berkali-kali, ke beberapa dokter masih nggak sembuh. Akhirnya terakhir ke dokter satu ini, dan kebetulan dokter itu kenal sama saya. Jadi dokter ini bilang, semua obat saya sudah kasih ke Bapak. Coba Bapak sepertinya ada masalah dalam hal emosi. Coba Bapak saya refer ke dokter Yuliana, hipnoterapis. Dia datang, ternyata apa? Dok, saya ini selalu takut kalau ngelihat hasil lab saya. Jadi saya ini sekarang SGOT, SGPT tinggi, segala fungsi-fungsi lain negatif semua, prostat masalah, segala seperti itu. Jadi saya takut, Dok, suatu saat saya sakit, saya akan menyusahkan keluarga saya. Saya bilang, Pak, sebelum Bapak sakit seperti itu, dengan cara pikir Bapak yang seperti ini, setiap hari gelisah, takut, cemas, itu sudah menyusahkan orang-orang sekitar. Itu aja beliau nggak sadar. Nggak sadar. Nah, akhirnya begitu dicari akar masalahnya, kenapa? Dulu Bapak ini masa kecil sekolah pendidikan nggak tinggi, hanya sampai SD. Karena kenapa? Karena nggak mampu. Sedangkan bapaknya ini galak banget. Dan mamanya hanya menerima, nggak berani melawan. Jadi ini yang dibawa sama diri si bapak, rasa tidak percaya dirinya, rasa khawatir akan masa depannya saat sekolah cuma sampai SD, dan kekerasan-kekerasan yang dia dapatkan dari bapaknya ini dia bawa setiap menghadapi masalah. Dari remaja, Dok, sebenarnya saya sudah mudah cemas. Ya pasti, karena akar masalahnya itu. Jadi ini terus terakumulasi. Terus sampai dengan menghadapi masalah apapun dia akan mengalami kecemasan, kekhawatiran. Sampai terakhir kali masalah GERD-nya. GERD-nya juga sebenarnya berhubungan dengan pasti kecemasan dia, sehingga timbul GERD ini. Jadi seperti lingkaran setan, ini saling berkesinambungan, terus gak akan berhenti kalau dia gak cepat putus. Nah, setelah dilakukan resolusi terhadap traumanya, dikasihkan pemahaman-pemahaman yang positif, maka dia menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih tahu bagaimana sih cara menghadapi hidup, karena dari kecil kan nggak pernah dibimbing sama orang tuanya, dan pendidikan dia pun terbatas. Nah, setelah itu dia lebih tenang, langsung dia bilang, Dok, kok rasanya udah enak ini. Luar biasa sekali.